Aksi memukau oleh Romeni curi perhatian saat bela Oxford United menjadi perbincangan media Inggris. Masyarakat Indonesia setuju timnas Indonesia dan Malaysia beda level. Pemain timnas Indonesia Asnawi Mangku Alam dicoret dari ASEAN All Stars untuk laga kontra Manchester United. 3 hal yang bikin timnas Cina bahaya di mata Martin Paes. Yuk simak selengkapnya sebagai berikut. Meski tak ikut mencetak gol, pemain timnas Indonesia Ole Romeni tetap mencuri perhatian media Inggris saat Oxford United menghadapi Swansea City. Para pemain timnas Indonesia terus mempersiapkan diri jelang 2 laga penentu di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Juni mendatang. Menit bermain menjadi sangat penting dan Ole Romeni mendapatkannya sedari menit pertama ketika Oxford United menghadapi Swansea City. The Youths melawat ke Swansea.com Stadium pada Sabtu 3 Mei 2025 malam waktu Indonesia Barat untuk laga lanjutan kasta kedua Liga Inggris Divisi Championships. Oxford tertinggal 3 kali di laga ini akibat gol-gol dari Eom Ji-sung menit 23, Ronald 57 dan Liam Cullen 82. Namun Oxford selalu berhasil menyamakan skor dalam ketiga kesempatan tersebut dengan berhasil membalas melalui Greg Lake menit 40, Misal Helik 62 dan juga Zamsilau Placeta di menit 90+3. Skor 3-3 mengakhiri laga selagi Ole Romeni bermain hingga menit ke-77 untuk memberikan kesempatan bagi kompatriotnya Marcelino Ferdinand bermain. Bagi Marcelino, itu adalah laga debutnya di kasta kedua Liga Inggris Divisi Championship karena dia sebelumnya hanya dimainkan di Piala FA oleh pelatih Oxford United Gary Rowett. Meski tak ikut mencetak gol, sebuah aksi memukau dari Ole Romeni sempat menjadi pembicaraan oleh media Inggris Oxford Mail saat laga baru berlangsung sekitar 10 menit. Romeni ikut dalam pembangunan serangan The Youths yang sayangnya gagal berbuah gol di awal permainan karena dihalau kiper Swansea Laurence Vigouroux. Permainan bagus dari United berujung pada Ole Romeni memberikan umpan terobosan kepada Ruben Rodriguez di kotak penalti, namun Laurence Vigouroux mampu menghalau upaya sang gelandang. Ulas Oxford Mail. Ini menjadi pertandingan terakhir Oxford United di musim 2024-2025 ini dan mereka sudah dipastikan selamat dari ancaman degradasi ke kasta ketiga. Berita selanjutnya, masyarakat Indonesia setuju timnas Indonesia dan timnas Malaysia beda level. Apalagi keduanya kini tampil di ajang yang berbeda kasta. Perdebatan antara penggemar sepak bola di kedua negara kembali memanas. Penyebabnya ada wacana turnamen mini yang melibatkan Indonesia dan Malaysia pada September 2025. Kalender AFC menetapkan September 2025 sebagai kualifikasi Piala Asia U23 2026. Bisa dibilang timnas Indonesia akan punya jadwal kosong sehingga harus mencari lawan. Munculnya nama timnas Malaysia langsung memunculkan perdebatan sebab kualitas tim berkostum kuning itu disebut-sebut sudah berbeda jauh dengan timnas Indonesia. Apalagi akun X @OneFootballM sempat meremehkan rencana menggelar uji coba tersebut. Mereka menganggap turnamen mini tersebut bukanlah level Malaysia. Terang saja, opini langsung dibalas tidak kalah pedas oleh warganet Indonesia. Mereka sepakat level kedua tim nasional tak bisa disamakan karena yang satu kini turun kasta. Hahaha, iyalah beda jauh level sama Malaysia. Timnas Indonesia sudah OTW Piala Dunia kalau Malaysia OTW jurang. Tweet akun X @Setiawandra. Iya, benar sekali level Malaysia itu jauh sekali dengan Indonesia dan Lebanon. Seharusnya level Malaysia itu dengan Bangladesh dan Brunei Darussalam, bukan dengan 2 tim di atas. Tweet akun X @_thewolfgang_. Betul, jauh level dengan Malaysia. Indonesia mah level lawannya langganan Piala Dunia kayak Arab Saudi sama Jepang. Sementara kalian lawan Nepal saja susah. Tweet akun X @mfak47_. Ya, timnas Indonesia saat ini sibuk dengan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sedangkan timnas Malaysia tengah berjuang keras lolos kualifikasi Piala Asia 2027.
Berita selanjutnya, muncul pembicaraan bahwa pemain timnas Indonesia, Asnawi Mangku Alam, dicoret dari ASEAN All Stars untuk laga kontra Manchester United. Sang bek kanan merupakan salah satu dari 2 pemain yang dipanggil oleh Federasi Sepak Bola Asia Tenggara atau AFF untuk memperkuat ASEAN All Stars. Duel tersebut akan diselenggarakan di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur pada 28 Mei 2025 mendatang. Selain Asnawi, pemain timnas Indonesia lain yang dipanggil adalah Muhammad Ferrari, sebagaimana yang telah dikonfirmasi oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Namun demikian, spekulasi mencuat di kalangan netizen lantaran Port FC hanya mengumumkan 2 pemain yang dilepas di ASEAN All Stars. Mereka adalah pemain Singapura, Irfan Fandi, dan pemain Thailand, Porasit Kanitsri Bumpen, sebagaimana pengumuman pada Jumat 2 Mei 2025. Pengumuman ini membuat para netizen mempertanyakan tentang kemungkinan Asnawi Mangku Alam batal tampil di laga tersebut. Asnawi jadi join nggak Min? Tanya yang lain. Berarti Asnawi dipanggil TC, terang yang lain. Untuk saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak manapun yang mengatakan bahwa Asnawi batal gabung ASEAN All Stars dalam laga kontra Manchester United. Namun jika benar Asnawi Mangku Alam gagal gabung ASEAN All Stars, ya sudahlah, mending kita fokus ke Piala Dunia. Berita selanjutnya, kiper timnas Indonesia Martin Paes mengungkap 3 hal yang membuat timnas Cina berbahaya. Dragon Team lawan skuad Garuda berikutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia versus Cina digelar pada 5 Juni 2025. Laga itu akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Bagi Indonesia dan Cina, laga ini akan penting untuk menentukan nasib di kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia saat ini ada di posisi ketiga Grup C klasemen kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga dengan 9 poin. Sementara Cina ada di posisi terbawah dengan 6 poin. Dari laga pada 15 Oktober 2024, Paes sudah mengamati kekuatan Cina, dia pun merincinya satu-satu. Kita tunggu saja apa yang terjadi, kami menjalani laga demi laga. Kami tahu pertaruhannya sangat tinggi saat melawan Cina yang menjadi lawan sulit, kata Paes di The Highway. Saya pikir sangat terorganisir saat bertahan, sangat solid saat bertahan, blok rendah yang tak mudah untuk dieksploitasi. Mereka juga berbahaya saat bola mati dan berbahaya saat transisi. Begitulah kami kalah dalam pertandingan di sana. Jadi kami tak boleh meremehkan mereka, meraih hasil bagus dari laga itu. Lalu kita lihat saja yang terjadi, kata Paes menambahkan. Dan mimpi lolos otomatis atau finish 2 besar, jalan timnas Indonesia menuju tiket otomatis ke Piala Dunia 2026 finish 2 besar memang lebih terjal dan melibatkan hasil di matchday terakhir. Ya, skuad Garuda perlu menyapu bersih 2 laga sisa kontra China dan Jepang, sembari berharap Australia terpeleset di 2 laga pamungkas mereka. Versus Jepang, versus Arab Saudi, dan Arab Saudi juga tidak meraih poin maksimal di sisa laga mereka. Versus Bahrain, versus Australia. Skenario ini sangat bergantung pada hasil tim lain, namun asa itu tetap ada selama peluang matematis belum tertutup. Matchday ke-9 dipastikan akan menyajikan pertarungan yang sengit, penuh perhitungan strategi dan keberanian. Dukungan penuh seluruh elemen bangsa juga sangat dibutuhkan untuk timnas Indonesia dalam final melawan Cina demi mewujudkan mimpi melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026.